Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pangdam pastikan situasi di Nduga aman, warga diminta beraktivitas seperti biasa. Ratusan prajurit pengamanan daerah rawan di 4 kabupaten dipulangkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Mapolres Sorong Kota mendesak polisi berantas togel. Situasi di Kabupaten Nduga dinyatakan aman pasca penyerangan pos TNI Kuareh. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Teguh Muji Angkasa mengatakan telah menambah personil untuk membantu mengejar para pelaku yang telah membunuh anak buahnya. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini, saat sekarang saya sudah terima laporan kondisi sana sudah kondusif, sudah terkendali. Semuanya bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang bersifat pengamanan, sehingga wilayah tersebut saat ini sudah menjadi kondusif. Kita tidak ada penambahan khusus personil karena kita pun sudah di situ sudah ada beberapa personil kami, baik itu dari Kodim ataupun Satgas Penanggulangan Penugasan. Para pelaku tentunya ini kan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini adalah mereka adalah tindakan kriminal bersenjata, dan itu kita sudah buat laporan polisi supaya nanti ada tindak lanjutnya untuk proses hukum. Apabila memang mereka terbukti, ya pasti sudah terbukti mereka melakukan itu. Ya, nanti kalau mereka tertangkap ya kita lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Senjata masih kita dalami lagi. Ya, seperti apa sebetulnya fakta-faktanya seperti apa. Saat ini kita masih lakukan pendalaman untuk melihat secara real sebetulnya apa yang terjadi di sana. Teguh Muji juga meminta warga untuk tetap tenang dan tidak khawatir karena situasi di Kabupaten Nduga aman dan warga bisa beraktivitas kembali. Sabtu lalu 10 tentara diberondong tembakan oleh kelompok teroris separatis atau KKB. 2 prajurit gugur dan 8 lainnya terluka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Memastikan kesiapan prajurit yang bertugas di pedalaman, Pangdam 17 Cendrawasih mendatangi markas Kodim 1710 Mimika. Kehadirannya di Kodim untuk melihat langsung kondisi prajurit yang saat ini bertugas mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Teguh Muji Angkasa meminta prajurit agar bertugas sesuai prosedur dan membantu setiap warga yang membutuhkan bantuan. Kunjungan saya hari ini yang pasti saya ingin melihat secara langsung kondisi satuan yang ada di jajaran Kodam 17 Cendrawasih. Ya, diantaranya tadi saya sudah ke Detasmen Kavaleri, kemudian sekarang ke Makodim, dan kemarin juga saya sudah mengunjungi Satgas Pengamanan Objek Vital Nasional di Freeport, yaitu di Batalion 315 di Mile 210. Saya juga berkunjung ke Mako Satgas Pengamanan Opitnas yang ada di Mile 39. Tujuan saya ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi prajurit saya di lapangan dalam melakukan tugas-tugas, khususnya di wilayah Kabupaten Mimika, baik yang di Freeport ataupun yang di kewilayahan. Nah, itu tujuan saya, sehingga saya bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk ke depan agar kita bisa melakukan tugas lebih baik lagi. Ratusan polisi dan tentara tergabung dalam Satgas Amole mengamankan PT Freeport yang kerap kali diganggu kelompok bersenjata. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. ...800 tentara yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan dipulangkan setelah selesai menjalankan tugas pengamanan di 4 kabupaten. Upacara pelepasan dilangsungkan di halaman Kodim 1710 Mimika. Ratusan tentara dipulangkan ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Danrem 173 BVJ Brigjen Taufan Gestoro mengatakan ratusan prajurit akan digantikan oleh prajurit asal Batalion 301 Jawa Barat dan Batalion 113 Aceh. Kabupatennya ada 4 kabupaten, mulai dari Puncak Jaya, Puncak, kemudian Intan Jaya dengan Kabupaten Beyai atau Enarotali ya, di sana. Jadi memang transportasinya yang jadi masalah. Sebagian seperti yang wilayah di Kabupaten Paniai itu bisa dijangkau jalan darat, tidak ada masalah, dari Babele bisa langsung darat ke pos masing-masing. Sedangkan yang khususnya Puncak Jaya dengan Intan Jaya itu memang harus menggunakan transportasi udara. Malam ini juga dini hari sekitar jam 1 malam kapal KRI Banjarmasin kalau nggak salah sudah ada di pelabuhan akan membawa mereka kembali ke Untuk penggantinya sudah di atas dari Batalion 301 dari Sumedang, Jawa Barat, kemudian dengan Batalion 113 dari Aceh. 800 prajurit itu diberangkatkan menggunakan KRI Banjarmasin Selasa malam kemarin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolres Sorong Kota menolak perjudian di Kota Sorong. Mahasiswa berorasi meminta polisi menghentikan perjudian menjelang bulan puasa. Mereka membacakan tuntutan di depan personel Polres Sorong Kota. Tuntutan tersebut kemudian diserahkan kepada perwakilan Kapolres. Pengunjuk rasa Amir Mahmud mengatakan togel di Kota Sorong sangat marak dan merusak generasi muda dan warga. Ia dan mahasiswa meminta polisi segera memberantas perjudian. Hari ini kami dari Islam, khususnya lembaga LKPD bersama teman-teman di Medi, hari ini turun ke Polres sebagaimana dalam kajian kita bahwasanya togel hari ini menjadi salah satu budaya yang hari ini dampaknya sangat besar, dampak negatifnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ini togel telah merusak generasi kita. Pada anak-anak usia di bawah umur pun juga bermain. Nah, proses pembelajaran untuk mencari pendidikan pun kemudian menjadi hal yang sudah kurang bagi mereka. Nah, kemudian kemudian yang kedua, kita turun ini berdasarkan karena kita umat Islam beberapa hari lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan kemudian togel ini harus ditertibkan. Kemudian kalaupun tidak diindahkan, kami akan berkonsultasi dengan teman-teman yang lain untuk masa lebih banyak, dan kemudian kita akan datang lagi ketika hal itu tidak diindahkan. Usai menyampaikan aspirasinya, puluhan mahasiswa langsung membubarkan diri dengan tertib. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Dua keluarga besar suku Serui dan Arfak akhirnya mau berdamai dengan dua orang yang telah melontarkan ujaran kebencian bernada rasis di Manokwari 28 Februari lalu. Kedua belah pihak sepakat kasus ini dihentikan dengan cara mediasi. Perdamaian ini dimediasi Polda Papua Barat. AM dan EM dari suku besar Arfak menyampaikan permohonan maaf mereka kepada korban ES hingga memicu keributan di kota Manokwari. Dengan membawa piring dan uang 250 juta rupiah, AM dan EM meminta maaf kepada ES yang akunnya digunakan kedua pelaku untuk menebar kebencian. Kapolres Manokwari mengapresiasi perdamaian kasus ujaran kebencian antara kedua suku besar di Papua Barat itu. Dengan pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi melanjutkan perselisihan. Mereka juga sepakat untuk mencabut laporan. Dengan kami melihat tadi begitu baiknya seluruh prosesi penyelesaian secara adat, tentunya akan menjadi pertimbangan kami kembali. Saat ini kami menangkap semua maksud daripada Bapak Ibu semua hadir di Polres Manokwari sebagai tindak lanjut daripada prosesi penyelesaian secara adat tadi. Maksudnya hari ini kami tangkap, namun kami membutuhkan proses juga. Kami membutuhkan tahapan-tahapan, kami juga membutuhkan langkah-langkah sampai dengan penyelesaian perkara ini akan kami tidak lanjuti seperti apa. Tentunya seluruh hal akan menjadi bahan pertimbangan daripada kami penyidik.
Tokoh masyarakat Arfak Obed Ayok juga menyampaikan permohonan maaf kepada ES dan keluarga atas kejadian tersebut. Ia mengaku kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Yang penting satu, kita itu harus merasa bahwa kita bersalah. Itu yang penting. Kita tahu orang sedang luka. Luka bukan luka satu orang. Luka keluarga sampai luka suku. Ingat, kita yakin pada ajaran Yesus. Kalau musuh menampar pikiran yang kiri, nah kita harus mengampuni. Itu mereka sudah tunjukkan tadi itu. Nah, kita juga harus merasa sebagai pihak yang menyadari akan hal ini. Ya. Kita tidak boleh tunjukkan etika tidak sopan santun itu. Ini apa kita kasih tahu. Kita orang tua ini masih hidup. Bangun simpati orang, jangan kita bangun antipati orang. Dalam persoalan ini saya punya dua pilihan. Sebagai kepala suku punya dua pilihan. Kalau proses hukum ada tidak dipakai tadi. Kalau dipahami ya. Ya, betul. Kalau proses hukum positif, Eci minta dan keluarga dan siapa-siapa, silakan. Saya juga rekomendasi sebagai kepala suku untuk lain. Tapi kalau ada minta untuk adat, itu ada musyawarah antara keluarga. Makanya tadi Pak Sekda minta. Saya berat hati dan saya sangat berdosa kalau sendiri mengatasnamakan kepala suku untuk menyatakan masalah itu dicabut. Kalau bagi saya tidak mau berdosa. Kalau sudah ada pengampunan belas kasihan, sudah selesai. Yang kedua itu berurusan dengan Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi saya lihat dari sisi pandangan adat, saya tidak pakai pandangan hukum. Sebelumnya, suku Arfak berunjuk rasa dan memblokade Jalan Trikora Wosi 28 Februari lalu. Mereka tersinggung oleh ujaran kebencian yang diunggah dua remaja AM dan EM. Mereka menggunakan akun milik ES, sehingga ES menjadi sasaran kebencian. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua terus melakukan sosialisasi untuk merekrut polisi dari penduduk asli Papua. Selama ini belum banyak orang asli Papua yang jadi polisi. Sosialisasi dilakukan di SMA Negeri 1 Kenyam. Polisi mengajak siswa di sekolah ini untuk mempersiapkan diri menjadi anggota Polri. Matias, salah satu siswa di SMA ini mengatakan, sosialisasi yang dilakukan polisi sangat bermanfaat, sehingga ia mengetahui kapan pendaftaran dibuka dan persiapan apa saja yang harus ia lakukan. Jadi mungkin dalam momen ini atau dalam sosialisasi ini, saya dan ada beberapa teman yang berminat mau tes polisi dari kabupaten juga. Jadi kira-kira mungkin dari Bapak Kapolda bisa membantu kami atau bisa menerima kami pada saat kami tes nantinya. Dan mudah-mudahan untuk generasi muda khususnya di Kenyam ini menjadi generasi muda yang berkualitas untuk bisa membangun di Duga ini dan di seluruh Indonesia. Polda Papua akan membuat pendaftaran penerimaan anggota Polri pada akhir tahun ini. Seluruh Polres diwajibkan mengirim anak asli Papua untuk tes di Mapolda. Dan mereka sudah dibina terlebih dahulu sehingga tes masuk tidak menyulitkan anak asli Papua. Arthur melaporkan dari Kenyam, Kabupaten Duga. Guna mengantisipasi maraknya pelanggaran berlalu lintas, Ditlantas Polda Papua mengoperasikan tilang elektronik. Tilang elektronik menggunakan kamera pemantau berteknologi canggih. Dengan alat ini, pelanggaran lalu lintas dapat ditindak dengan tegas dan akurat. Untuk sementara, pengoperasian kamera masih terbatas dan hanya ada di Kota Jayapura. Kedepannya, polisi akan mengoperasikan kamera pengawas lalu lintas di 5 kabupaten. Itu nanti dikonfirmasi pelanggarannya apa, sesuai yang ditemukan di kamera itu. Kirim surat nanti anggota, atau kalau jauh bisa kantor pos gitu ya. Untuk nyampe ke sana, terus nanti dia mengkonfirmasi, oh iya ini kendaraan saya benar melakukan ini, mungkin adik atau dia sendiri dan lain sebagainya. Dia oke, baru kita melakukan penegakan hukum, penegakan ditilang, diberikan nomor privat. Nomor privat itu nanti kan bank itu yang main ya. Kalau misalnya pelanggaran helm sekian ratus gitu ya, dendanya bank udah tahu, udah ada itunya kan, tabelnya itu. Nah, terus dia langsung bayar ke situ tuh, ke nomor itu. Udah terus selesai. Nanti kalau misalnya enggak, mereka nanti akan
terblokir di sana saat mau bayar apa? STNK itu ya. Di Samsat itu. Karena datanya ini kan connect sama ERI ya, elektronik registrasi identifikasi, itu sudah se-Indonesia data Samsat. Polisi saat ini masih menyosialisasikan tilang elektronik di Kota Jayapura dan rencananya akan diterapkan awal April mendatang. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncurkan tilang elektronik tahap kedua di kantor Samsat, Manokwari, Papua Barat. Peluncuran tilang elektronik dilakukan melalui virtual yang diikuti 14 Polda se-Indonesia, salah satunya Polda Papua Barat. Kapolri berharap penerapan tilang elektronik bisa memberikan manfaat agar masyarakat tertib berlalu lintas. Polda Papua Barat saat ini telah mengoperasikan tilang elektronik di Jalan Trikora dengan 2 kamera pengintai. Uji coba sudah dilakukan sejak Februari lalu dan setiap bulan terjaring 4.000 pelanggar. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengatakan, warga tidak hanya mematuhi aturan lalu lintas di jalan yang terpasang kamera pengintai, namun juga di jalan lain yang belum terpasang. Kita semua harus mendukung ya program ini ETLE ini ya karena ini penting sekali buat kita karena ini untuk menghindari adanya unsur-unsur yang tidak baik dan ini bentuk transparansi penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ya, selama ini terus terang saja menggunakan tilang secara manual juga kadang-kadang juga ini memberikan mungkin ada rasa tidak akan keadilan juga di masyarakat yang merasakan adanya sesuatu yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Namun dengan adanya ETLE ini, saya harapkan semuanya itu bisa berlangsung secara transparan. Dan ini harus kita dukung. Dan saat ini kita harus uji coba di Haji Bau. Kemudian Haji Bau itu, Jalan Haji Bau itu juga memang tempat kawasan tertib lalu lintas ya, yang memang digunakan juga dengan metode ETLE. Nah sehingga semuanya itu mendukung, menunjang. Memang dulu ya sempat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang melintas di Haji Bau itu. Namun sekarang juga sudah mulai berkurang. Namun tetap juga kita harus menggunakan penegakan hukum di bidang lalu lintas terkait dengan ETLE dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti BRI nanti ya untuk pembayarannya, kemudian PT Pos untuk pengiriman itunya ya. Dan di situ juga nanti masyarakat bisa memahami tentang begitu transparannya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ya. Dan ini tidak pandang bulu ya, semua unsur ya, mungkin dari Pak masyarakat, dari aparat-aparat juga ya tetap harus mengikuti penegakan hukum jenis ETLE ini ya. Mungkin himbauan Pak Kapolda kepada masyarakat. Kami menghimbau ya kepada masyarakat ya penerapan ETLE ini memang kita lakukan di satu titik, baru satu titik ya, yaitu di Jalan Haji Bau ya. Kita harapkan bukan karena lewat Haji Bau saja ya, dengan adanya seperti ini juga menjadi perhatian buat seluruh masyarakat untuk patuh kepada peraturan-peraturan lalu lintas ya. Apalagi yang sudah memegang surat izin mengemudi ya tentunya harus patuh ya, memakai helm yang betul, bukan asal pakai helm ya. Kalau dia berkendaraan roda 2, nah roda 4-nya pun dia harus betul-betul memenuhi syarat untuk mengemudikan itu, dan rambu-rambu juga harus dipatuhi, dan utamakan juga pengguna jalan yang lain untuk tidak terjadi satu kecelakaan lalu lintas ya dengan perilaku kita di jalan seperti itu. Kapolda Papua Barat menilai tilang elektronik merupakan metode paling efektif dan efisien untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Selain itu, metode ini juga efektif untuk mencegah pungutan liar yang dilakukan petugas di lapangan. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk mencari atlet muda berbakat, Lantamal 14 Sorong menggelar kejuaraan karate. Hari pertama digelar kelas pertandingan umum yang diikuti anak-anak. Mereka antusias mengikuti pertandingan. Kompetisi ini bisa menjadi pembinaan sejak dini bagi anak-anak untuk menjadi karateka dan atlet yang handal dan profesional. Namun yang aktif ini di Lantamal kelihatannya karate ini. Jadi karate ini hampir setiap hari, setiap sore latihan di Lantamal. Kemudian karena peminatnya juga banyak, sekalian untuk melaksanakan
evaluasi dari hasil latihan selama ini, maka kita laksanakan kejuaraan ini. Tentunya ini tidak berhenti di sini, tetapi nanti akan berlanjut, dan saya berharap di antara para juara yang ada di Sorong ini nanti bisa dikirim ke tingkat nasional sehingga bisa mengangkat dan membawa nama baik Kota Sorong. Jadi alasannya ya untuk memberikan semangat dan kebanggaan kepada mereka bahwa apa yang selama ini dilaksanakan latihan itu kedepannya mempunyai prospek yang bagus. Kejuaraan karate merupakan program dan instruksi dari Kasal agar satuan daerah bisa membantu Pemda dalam mencari atlet berbakat. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.